Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa numalah amma ba'du. Ya fillah rahmatullah, tanpa berpanjang kelam, langsung saja kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk Bismillahirrahmanirrahim. selanjutnya tafadhal masykura kepada Ustaz Khairul Huda untuk memulai acara ini. Materinya. Tafadhal masykura. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fazat lagi flu. Jazakallah. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi nazala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali berjumpa di dalam kajian tafsir dalam mengisi kegiatan bulan Ramadan pada tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah SWT, dimudahkan Amin. di dalam pelaksanaannya, dan tentunya kita berharap acara ini berjalan dengan lancar sampai akhir Ramadan, dan kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari pertemuan ini. Kemudian salat dan salam kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kepada kita peta jalan kehidupan, yang mana setiap orang yang melewati dan mengikuti peta ini belum ada yang tersesat. Ya, berbeda dengan peta-peta yang ada, ya, seperti Google Maps yang mungkin secara teknologi sudah amat sangat canggih, tapi tetap ada yang salah jalan, ya, karena aplikasinya error. Insya Allah Al-Quran dan Sunnah ini adalah aplikasi yang paripurna, yang memang sudah dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Dan alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah SWT kesempatan, kesehatan untuk mempelajari Al-Quran, untuk membacanya, untuk mentadaburinya. Bahkan pada saat ini kita juga berkesempatan untuk sama-sama membahas, mengkaji tafsir dari salah satu surat-surat Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu tentunya sudah dibahas tafsir surah Al-Kahfi ini yang sudah 4 kali pertemuan, dan ini adalah pertemuan yang kelima. Akan tapi Ana ingin mengingatkan diri sendiri bahwa betapa pentingnya materi ini, khususnya kisah-kisah Al-Quran, yang mana surat yang kita bahas ini juga memuat banyak kisah-kisah Al-Quran, dan kita tahu, sering mendengar bahwa sepertiga dari Al-Quran ini adalah berisikan kisah. Artinya secara tidak langsung kita bisa menangkap bahwa generasi terbaik umat ini, yaitu generasi sahabat, menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka sebagian besarnya mereka mendapatkan asupan dari kisah-kisah
umat-umat terdahulu. Oleh karena itu menjadi penting kita mencurahkan perhatian khusus terhadap kisah-kisah Al-Quran. Ini Ana menyampaikan terima kasih ya, sudah diberi kesempatan sehingga juga berkesempatan untuk membaca tafsir dari surat Al-Kahfi yang juga banyak kisah di dalamnya. Itu yang pertama ya. Ana mengajak diri sendiri dan kita bersama untuk sama-sama mencurahkan waktu untuk mempelajari kisah-kisah Al-Quran. Kalau kita ingin menghasilkan generasi terbaik, maka salah satu syaratnya adalah kita mengetahui kisah dan kemudian juga menguasai kisah tersebut sehingga kita juga di dalam menyampaikan atau menjadi anggota dari jamaah dakwah, kita menggunakan uslub atau gaya kisah ini karena ternyata sangat besar pengaruhnya di dalam mempengaruhi madu'ung ya, orang-orang yang kita dakwahi, bahkan kita sendiri ketika berhadapan dengan kisah itu ternyata kesannya sangat lama. Kemudian yang perlu juga disampaikan di awal sebelum masuk kepada tafsir ini, kita tahu bahwa pemuda Ashabul Kahfi ini adalah pemuda-pemuda yang luar biasa, sehingga dikisahkan di dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu. Ini berulang kali ya, walaupun tafsirnya harusnya baru kemarin ya, tapi saya kira sudah berapa kali kita mendengar kalimat ini. Saking pentingnya peran pemuda, sehingga keimanan para pemuda ini tentunya tidak sama dengan keimanan orang-orang yang tidak muda atau orang yang sudah tidak muda lagi. Maka dari sisi ini kita perlu menyadari bahwa pentingnya membangkitkan keimanan para pemuda, dan kalau pemuda-pemuda ini di usianya yang masih muda mereka beriman, dianggap sesuatu yang luar biasa, maka kita yang mungkin sudah tidak tua, kalau tidak beriman tentu itu sesuatu yang luar biasa juga. Sudah tua tapi nggak beriman. Ini mereka muda beriman, luar biasa. Tapi ini orang yang sudah tua beriman sebetulnya biasa. Tapi justru yang nggak biasa, sudah tua nggak beriman. Padahal pengalamannya dengan ayat-ayat Allah, dengan kekuasaan Allah, baik yang ada di dalam diri kita sendiri ataupun yang ada di sekitar kita, di alam sekitar kita, amat sangat banyak kita menerima pelajaran. Kalau kemudian ayat-ayat itu tidak mengantarkan kita kepada keimanan, ini tentu luar biasa. Luar biasanya dalam artian negatif. Ya. Betapa kurangnya keseriusan kita di dalam memupuk keimanan, sehingga di usia yang sudah tidak dapat dikatakan pemuda lagi, tapi ternyata belum merasakan kenikmatan di dalam beriman. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan tentu tidak ada kata terlambat, maka kita berharap dengan wasilah membaca tafsir surah Al-Kahfi ini kembali ada semangat muda, sehingga semangat memperbaharui iman juga senantiasa hadir di dalam diri kita. Terakhir kemarin sudah dibahas tafsir surah Al-Kahfi oleh Ustazah Husni sampai ayat
13. Dan pada kesempatan ini kita akan menyampaikan kalau dapat tugasnya dari Ustadz Iden ini dari ayat 14 sampai 18. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ayat 14 ini sebetulnya masih berkaitan, masih tentang kisah Ashabul Kahfi. Bahkan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 13, bisa dikatakan ini masih sangat kuat hubungannya. Yang mana ayat 13 Allah menyatakan nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq. Ini ayat 13. Jadi Allah ini baru mulai kisahnya. Nah, dan dijelaskan tentang bahwa pemuda itu adalah orang-orang yang beriman dan karenanya Allah menambah bagi mereka itu hidayahnya. Nah, kemudian di ayat 14 ini nikmat iman dan hidayah tersebut Allah tambahkan lagi kepada para pemuda ini. Tentu ini sebuah nikmat yang sangat besar, nikmat keimanan. Dengan dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Bahwa Allah menyatakan Allah atau kami mengikat hati mereka. Kalau rabatna itu secara bahasa artinya mengikat. Ala qulubihim. Cuman dalam tafsir dijelaskan kami kokohkan, kami kuatkan hati mereka untuk bersabar. Sehingga di dalam melaksanakan perjuangan hidup mereka mampu bersabar dan tidak ada ketakutan ketika berhadapan dengan hal yang bertentangan dengan keimanan mereka. Dan mereka juga bersabar untuk berpisah dengan keluarganya, dengan kenikmatan dan kenyamanan yang mereka terima pada waktu sebelumnya. Nah, ini buah dari keimanan dan petunjuk tadi. Allah mengokohkan hati mereka. Atau kalau kita kembalikan kepada makna asalnya, kami ikat hati mereka karena memang hati ini atau qulub itu tidak dinamakan dengan qalbu kecuali karena dia bolak-baliknya. Artinya hati yang tadi bolak-balik, kadang taat, kadang tidak taat, kadang yakin, kadang kurang yakin. Hati yang bolak-balik itu diikat sehingga dia tidak bolak-balik lagi. Nah, itulah kenapa tafsir dikatakan sabatna, ya, kami kokohkan. Karena dia udah nggak goyang lagi, keimanannya sudah tidak goyang lagi. Ala qulubihim. Jadi hati mereka itu diikat oleh Allah SWT sehingga tidak goyang lagi keimanan, tidak ragu lagi mereka di dalam menyatakan keimanan. Hingga di lanjutan ayatnya idh qamu, ketika mereka berdiri. Nah, ini dalam ketika berdiri ini kalau sedikit kita mengambil cuplikan kisah kisah penjelas dari ayat ini, memang ada yang mengatakan kisah-kisah itu adalah Israiliyat.
Tapi kita tentu tidak mengambil seutuhnya, hanya sebagai alat untuk memahami ayat ini saja. Jadi dikisahkan bahwa sebetulnya para pemuda ini adalah orang-orang di lingkungan kerajaan. Ya, kemudian mereka tidak suka dengan adat istiadat, dengan ibadah, cara beribadah kaumnya, sehingga mereka memisahkan diri. Nah, ketika mereka memisahkan diri satu demi satu, kemudian bertemu di satu tempat, saling kenalan, kemudian mereka bertanya, kenapa kamu tidak ikut ibadah ini, kenapa kamu tidak ikut ritual itu? Nah, kemudian ternyata mereka punya satu pemikiran ternyata, bahwa mereka sama-sama tidak setuju dengan ritual ibadah tersebut, yang mana rajanya mengajak untuk menyembah berhala. Nah, kemudian dikisahkan bahwa mereka kemudian diinterogasi ya oleh kerajaan, oleh pihak-pihak kerajaan. Kenapa mereka tidak ikut? Nah, baru mereka itu mengatakan idhamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Jadi setelah di dalam interogasi itu mereka memberanikan diri menyampaikan pendiriannya. Kenapa mereka tidak mau menyembah berhala? Mereka katakan faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Nah, ini tentu bukan perkara yang mudah ya, ketika suatu masyarakat sudah terbiasa dengan kemusyrikan, rajanya juga memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala, tentu menyatakan ini bukan suatu kemudahan. Nah, makanya mereka tadi Allah kokohkan hati mereka, sehingga mereka memiliki keberanian, bahkan kesabaran kalau seandainya nanti ucapan mereka, pernyataan mereka ini akan mendatangkan risiko. Lan nad'u min dunihi ilahan. Kami sekali-kali tidak akan menyembah Tuhan selainnya. Laqad qulna idzan syatata. Jadi kalau kami ikut menyembah berhala, ikut apa yang diperintahkan oleh raja, maka semuanya kami telah mengatakan sesuatu yang sangat jauh dari kebenaran. Nah, satu pelajaran penting dari ayat 14 ini yang anak ambil nih kebetulan ada tafsir namanya Adwaul Bayan. Ini ada wali santri yang ngasih. Kebetulan alhamdulillah ini tafsirnya ringkas. Kita ambil pelajaran dari ini. Di sini penulis tafsir ini menjelaskan bahwa dari kisah ini dapat kita pahami bahwa siapa saja yang taat kepada Rabb-nya, maka Allah atau Rabb-nya akan memberikan kekuatan kepadanya dan menetapkan, mengokohkan hatinya di dalam berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, bersabar atas segala penderitaan. Nah, ini di dalam Al-Quran, karena ini tafsir ayat dengan ayat, diberikan beberapa contoh kasus. Misalnya di dalam surah Al-Anfal, dalam sebuah perperangan, bagaimana Allah berfirman, "Idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam." Ya, dan ingatlah ketika
Allah membuat kamu mengantuk, ya, untuk memberi ketenteraman darinya dan menurunkan air hujan. Ini kan ayat ini bercerita tentang perang Badar pada Uhud gitu ya, atau Uhud. Jadi dalam keadaan perang itu Allah membuat mereka mengantuk. Padahal situasinya sangat mencekam. Kemudian justru mereka mengantuk. Ibarat orang biasanya kalau gempa lagi tidur kebangun atau lagi mengantuk karena suasana perang, hilang kantuknya. Ini sebaliknya, dalam suasana yang mencekam, ketakutan, justru Allah memberikan kepada orang-orang beriman rasa kantuk dan rasa aman. Jadi ini kan sebuah hasil dari perjuangan mereka, ya, sehingga dalam suasana yang justru seharusnya mereka takut, ya justru mereka diberi rasa mengantuk. Demikian juga di dalam surah Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang-orang yang dikatakan kepada mereka sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menghadapi kalian, untuk memerangi kalian. Tapi kemudian mereka diingatkan fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Mereka senjatanya lengkap, pasukannya kuat. Tapi orang-orang yang beriman tadi justru bukannya takut, bukannya mundur. Fazadahum iman. Maka malah mereka bertambah keimanannya. Nah, ini kasus yang mirip ya terjadi di dalam kisah yang lain, tapi ini sama ya, orang-orang yang beriman ketika berhadapan dengan kesulitan, justru ketika mereka sudah melangkah, tantangan-tantangan yang dihadapi akan terasa ringan. Itu pelajaran penting dari ayat ini. Kemudian di ayat 15. Haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi ilahan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Nah, ini orang ini mengatakan haula'i, ya, mereka itu. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan ya, kalau di dalam tafsir bahasa Indonesia, tafsir Azhar, jelaskan ini adalah ungkapan Ashabul Kahfi ketika mereka diinterogasi mereka dengan keimanan kaumnya. Hingga kemudian mereka mengatakan haula'i qaumun ittakhadhu min dunillah. Mereka itu, kaum kami itu telah menjadikan atau mengambil selain Allah sebagai Tuhan. Padahal mereka tidaklah memiliki sultan, tidak memiliki bukti yang kuat atau hujjah yang kuat di dalam keyakinan mereka itu. Hanya menduga-duga saja. Jadi dalam ayat ini merupakan bantahan dari hujjah orang-orang musyrik atas kemusyrikan mereka. Dan ayat ini menjelaskan tentang telah datang di dalam Al-Quran banyak sekali ya, bukti-bukti kekeliruan iman atau keyakinan orang-orang musyrik tersebut.
Salah satu contohnya disebutkan di dalam tafsir ini surah Al-An'am ayat 148. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Ya. Jadi ini jelas-jelas sekali menantang orang-orang menyekutukan Allah. Apakah kalian punya sedikit ilmu, punya ilmu? Silakan dikeluarkan, silakan disampaikan untuk membuktikan keyakinan tersebut. Atau di dalam surat Fatir, Qul ara'aitum syuraka'akum alladhina tad'una min dunillah. Katakanlah, bagaimana pendapatmu tentang sekutu-sekutu yang kamu seru sembah selain Allah? Aruni madza khalaqu minal ardh. Coba perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan di bumi ini. Ada nggak bagian bumi ini yang mereka ciptakan? Am lahum syirkun fis samawat, ataukah mereka ada andil di dalam penciptaan langit? Nah, ini kan sebuah tantangan yang mematahkan hujah orang-orang yang menyekutukan Allah, orang yang menyembah selain Allah. Maka kalau kita bawakan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ya amat sangat tidak pantas ya kalau kemudian kita mengharapkan atau menggantungkan harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal tempat kita bergantung itu juga, mereka juga bergantung kepada Allah. Mereka juga butuh kepada Allah. Mereka juga makhluk Allah. Sehingga walaupun secara ayatnya kita pahami ini adalah ungkapan kepada orang-orang musyrik, maka ayat ini juga adalah untuk kita. Ya. Jangan sampai keyakinan orang-orang musyrik juga ada di dalam, atau sedikitnya kita memiliki apa yang diyakini juga oleh orang-orang musyrik. Selanjutnya ayat 16. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Dan ingat, dan apabila kamu meninggalkan mereka, saya baca juga di dalam tafsir Azhar ini dijelaskan pengantar dari surat ini adalah ilham dari Allah. Jadi ini kalimat wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi. Ini kan perintah untuk berangkat ke gua. Ini adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ashabul Kahfi. Wa idh i'tazaltumuhum, dan apabila kamu meninggalkan mereka. Jadi Allah datangkan ilham kepada Ashabul Kahfi itu untuk meninggalkan kaumnya, karena tidak ada cara lain untuk menyelamatkan keyakinan mereka kecuali mereka harus meninggalkannya. Jadi memang kondisinya sudah sangat-sangat kritis, sehingga ya tidak bisa mereka bertahan lagi di situ. Kalau enggak, mereka pasti akan apakah dipaksa untuk kafir lagi, atau mungkin iman mereka juga kemudian akan luntur lagi kalau tetap bersama dengan kaumnya. Nah ini kalau zaman sekarang ya mungkin kita ya salah satu penafsir yang saya pernah dengar bahwa bisa jadi Al-Kahfi itu untuk zaman sekarang itu salah satunya mungkin adalah pesantren. Karena orang sekarang banyak mencari pesantren karena khawatir anaknya rusak kalau di rumah. Ini mungkin yang rumahnya sudah tidak kondusif. Ya banyak orang tua sekarang, ya, padahal
yang namanya pendidikan ya jelas tanggung jawab orang tua. Kenapa yang dipilih orang tua? Padahal sekolah banyak. Kenapa yang dipilih pesantren? Ya barangkali kondisi masyarakat itu sudah sangat rusaknya sehingga ya pesantren yang kemudian menjadi harapan sebagai penyelamat akidah, keimanan, akhlak daripada generasi kita. Makanya sering kita dengar ceramah, misalnya Ustaz Abdul Somad juga mengatakan benteng umat itu sekarang adalah pesantren. Berarti kan memang kondisi di masyarakat sudah sangat-sangat rusak ya. Mungkin tidak semua tempat ya, tidak semua perkampungan mungkin masih ada yang bagus. Tapi mungkin secara umum kenapa kemudian banyak orang mengatakan mencari tempat seperti itu ya mungkin karena kondisi yang sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi ada perintah untuk uzlah. Jadi bukan melarikan diri ini. Jadi Ashabul Kahfi ini bukan melarikan diri. Makanya di dalam ayat ini kata-kata al-kahfi itu disebutkan memakai alif lam, ilal kahfi, fa'u ilal kahfi. Kenapa pakai alif lam? Ini menunjukkan bahwa guanya itu adalah sesuatu yang mereka sudah kenal. Tidak disebutkan ila kahfin, tapi ilal kahfi. Berarti mereka udah tahu sebelumnya. Barangkali mereka juga sudah survei dulu ini tentang di mana posisi guanya, mana yang kira-kira. Jadi ini mereka memang sebuah perjalanan yang direncanakan, bukan kabur kemudian ketemu gua terus berlindung di sana, bukan. Bahkan isyarat dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa mereka memang udah tahu ini, udah kenal guanya. Nah, kemudian yansur lakum rabbukum min rahmatih. Jadi ini ilham yang ada dalam hati mereka yang diberikan kepada mereka, ya mereka diberikan keyakinan bahwa meskipun mereka pergi ke tempat yang sangat terpencil, mungkin tumbuhan, makanan tidak ada di sana, tapi mereka pergi dengan keyakinan penuh bahwa mereka pasti akan yansur lakum rabbukum, akan dicurahkan oleh Tuhannya rahmatnya, bahkan dilindungi menyediakan sesuatu yang berguna bagi mereka dalam urusannya. Artinya segala kebutuhan mereka terpenuhi walaupun sangat terpencil dalam gua. Nah, kemudian di ayat 17 kita melihat bagaimana apa yang mereka yakini di ayat 16 tadi memang terbukti. Ketika Allah berfirman, wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Ketika engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari terbenam menjauhi mereka sebelah kiri, sedangkan mereka di dalam tempat yang luas. Artinya matahari tidak persis mengenai mereka. Kalau dikatakan mulut gua ini posisinya di sebelah utara, sehingga memungkinkan ketika matahari terbit cahaya masuk ke dalam guanya. Demikian juga ketika tenggelam. Jadi tidak pernah sepanjang hari itu tidak kegelapan, sehingga mereka tetap mendapatkan
cahaya, tapi juga bukan cahaya langsung. Jadi kalau posisi guanya misalnya di sebelah barat misalnya, ya tentu kena cahayanya hanya waktu matahari terbit saja. Kalau udah tenggelam udah. Atau sebelah kiri, sebelah timur, enggak kena cahaya. Nah ini isyarat dari ayat ini bagaimana Allah memberikan perlindungan kepada mereka. Kemudian wahum fi fajwatim min. Sedangkan mereka di dalam tempat yang luas. Mereka berada di tempat yang luas. Sehingga apa yang kemarin disampaikan, sirkulasi udaranya juga mereka mendapatkan. Nah, sehingga mereka tetap terjaga. Dzalika min ayatillah. Jadi ini kejadian seperti ini, ya, mereka tiba-tiba saja ketemu gua, kemudian juga posisi guanya juga sangat pas ya, sehingga tidak masuk cahaya matahari persis mengenai mereka, ya. Masuk cahayanya tapi tidak panas, mereka tidak terkena panasnya. Nah ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan sesuatu yang kebetulan. Bahkan di ujung ayatnya may yahdillah fahuwal muhtada wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida, ya. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan siapa yang disesatkan maka engkau tidak mendapatkan penolong memberi petunjuk kepada mereka. Jadi mereka ini ya begitu saja diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya, karena ketaatannya kepada perintah Allah, ya mereka dapat petunjuk. Tapi siapa yang tidak mau mengikuti petunjuk, tidak mau taat kepada Allah, maka tentu mereka akan sesat dan tidak ada yang dapat memberi petunjuk. Tidak ada petunjuk orang lain atau petunjuk yang lain yang bisa menggantikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah buah daripada perjuangan dan kesungguh-sungguhan mereka. Kemudian demikian juga di ayat 18 terlihat lagi bagaimana bentuk penjagaan Allah pada mereka. Wa tahsabuhum aiqadhan wa hum rukud. Engkau mengira mereka itu tidak tidur karena mata mereka terbuka atau sedikit terbuka, begitu salah satu penjelasan. Sehingga mereka seperti orang bangun, ya, karena memang tidur itu sebetulnya yang paling penting kan telinga. Makanya di awal Al-Kahfi kan fadarabna ala adanihim, Allah tutup telinga mereka, bukan mata mereka. Artinya orang akan benar-benar tidur itu kalau udah nggak dengar apa-apa. Mungkin matanya terbuka. Sering kita lihat orang tidur mata terbuka. Tapi kupingnya udah nggak dengar sama sekali, ya itu udah tidur. Nah, Allah menjaga mereka sehingga orang yang melihat dari luar mengira mereka ini nggak tidur. Jadi ini pemandangan yang kurang lebih, ini dalam bahasa tafsir Azhar juga, ini pemandangan yang menyeramkan. Ada orang seperti tidur tapi matanya kebuka. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Sehingga Allah bolak-balikkan badannya ke kiri dan ke kanan, sehingga ini juga mereka tidak, secara fisik mereka tidak rusak, tidak termakan tanah, tidak dimakan cacing karena bolak-balik. Ditambah lagi wa kalbuhum basitun dzira'ihi bil wasid. Ya, bahkan anjing yang mereka yang bersama mereka itu membentangkan kedua tangannya di depan pintu gua. Jadi orang
udah takut, ya. Udah takut apa namanya untuk mendekati, untuk mengganggu mereka. Begitu sedemikian rupanya Allah menjaga, melindungi ashabul kahfi. Lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'bah. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri karena saking takutnya. Jadi ada pemandangan yang mengerikan. Orang tidur matanya kebuka. Ada pula anjing yang menunggu di pintu guanya. Tentu orang tidak mau mendekatinya. Nah inilah buah dari keimanan dan kesungguhan Ashabul Kahfi ini, sehingga Allah memperlihatkan perlindungannya dengan segala bentuk perlindungan, dan itu tentu saja diawali dengan ketaatan tadi, kemudian mereka diberikan hidayah sehingga langkah-langkah mereka itu tidak ada yang salah, tidak nyasar, tidak salah gua gitu. Bahkan perhitungan cahaya yang masuknya pun sudah sangat akurat ya untuk menjaga keberlangsungan mereka. Hanya saja mungkin yang menjadi pertanyaan, mereka di sana lamanya, di ayat berikutnya tentu kita akan temukan bahwa mereka di sana 300 tahun. 300 tahun atau 309 tahun. Artinya di ayat 17 dan 18 ini kan kita melihat bagaimana secara ilmiah Allah menjelaskan secara ilmiah bagaimana penjagaan Allah secara ilmiah secara logika ya. Cahayanya cukup, udaranya cukup, kemudian badannya pun dibolak-balikkan. Tapi yang sampai 300 tahun, nah itu penjelasan secara ilmiah. Itu kita bahas di sini karena itu bagiannya yang bertugas setelah ini. Mungkin Ustaz Misbah yang akan menjelaskan tafsirnya. Ya, tugas saya sampai ayat 18 ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena ini waktu berbuka kayaknya 1 menit lagi nih. Mohon maaf terlalu mepet waktunya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah mohon dijapri saja, mungkin ada tafsir yang salah baca karena persiapannya sangat pendek juga. Jazakumullah khairan katsira atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza Ustaz Khairul Huda ya, Buya Huda yang telah menjelaskan ayat yang ke-14 sampai ke-18. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga menginspirasi kita dan juga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Iwafillah rahimakumullah, berhubung waktunya ini hanya 2 menit lagi, 1 menit mulai ya. Mungkin kita akhiri saja pertemuan ini ya. Sebelumnya mohon maaf mungkin atas keterlambatan Zoom-nya karena ada kendala teknis mungkin ya. Mungkin insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tafsir ini. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan besok ya. Dengan jam yang sama yaitu jam 17 sampai jam 18 sambil ngabuburit ya, menunggu berbuka tapi kita dapatkan ilmu yang banyak ya. Setelah dapat ilmu yang banyak insya Allah makanannya juga banyak. Amin. Jazakumullah asal jaza atas perhatian antum semua dalam acara ini dan juga
khususnya kepada Ustadz Khairul Huda. Ya, kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب